ya, dan technical director. Mestinya menyayangi, kita tidak saling dekat kan nanti menjadi hal yang jadi kontraproduktif gitu. Saya hari ini didampingi Pak Sekjen ya, dan technical director. Mestinya saya sudah undang Pak Sumarji, cuman beliau ada di Surabaya, ada tugas lain. Jadi makanya hari ini kami bertiga gitu. Tentu dengan isu-isu yang berkembang, saya tidak mau jadi kontraproduktif. Ya, contoh misalnya, tiba-tiba beredar isu Van Gaal. Ya, hari Senin, wah gitu. Ya, saya mau bicara nanti dipikir apa, karena saya tahu tidak pernah ngontak Van Gaal. Gitu loh. Ternyata press conference-nya mengenai isu sosial. Nah ini saya minta kita samakan di antara kita gitu. Kita jangan terjebak isu-isu yang justru kontraproduktif. Ya, dan pasti kita keterbukaan informasi sangat terbuka. Tetapi kalau kita nanti beropini yang hoax, ini kan akhirnya nggak sehat. Ya, jadi jelas saya sudah bertemu Pak Sumarji, saya bicara sama technical director by phone, Pak Sekjen kita ketemu, bahwa untuk kepelatihan ya kita nanti BTN TD akan searching calon-calonnya siapa. Lalu nanti dilaporkan ke ketua umum. Ya, ketua umum akan adakan rapat exco. Itu. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ya ini polemik yang terjadi gitu, mohon maaf, 2 hari. Saya rasa konteksnya kemarin bukan itu kan. Kemarin kan saya bicara yang lain gitu. Nah, jangan sampai ini terjebak. Jadi prosesnya kita lakukan. Ya. Kekurangan dari Patrick apa, kekurangan dari STY apa, kelebihan dari STY apa, kelebihan dari Patrick apa, ini yang kita harus saling pelajari agar kedepannya lebih baik lagi. Itu. Dan insya Allah saya selama STY atau Patrick jadi ya head coach tim nasional, saya kasih support terbaiknya. Betul loh, Jan? Federasi kasih support terbaik. Tetapi tentu ya bola seperti itu. Up and down, ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, tapi nggak ada favorable. Kadang terpenting itu kan tadi, sepak bola ini kita bangun untuk nasional dari generasi ke generasi. Ingat loh. Ya, blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034. Karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa secara gentleman saya udah mohon maaf, ya baik ke masyarakat, baik ke pemerintah. Secara gentleman loh, langsung. Itu. Dan kita setelah kekalahan itu kita langsung rapat, correct Alex? At the same night, after the lose, I have meeting with you. Dan I discuss with some of the exco gitu. Cuman kembali itu yang kita lakukan. Nah lalu nanti bicara FIFA Match Day. Ya kembali, kalau kita belum dapat pelatihnya, ya mungkin kita juga nggak bisa tergesa-gesa untuk melakukan FIFA Match Day. Walaupun kita sudah ada planning, ranking 100, ya bagaimana nanti AFC 2027. Ingat loh, ada kompleksitas loh, AFC 2027 bulan Januari bukan FIFA Match Day loh. Ini ada kompleksitas. Dan roadmap ke Piala Dunia. Ini kan kita lihat. Jadi pelatih ini nanti ada tolak ukurnya juga gitu. Maunya strata kepelatihan komplit.
Nah, ini yang kita harus bangun sama-sama. Nah, FIFA Match Day ya kita hari ini proteskan untuk persiapan SEA Games. Ya, tim U23 kita yang dibawa Coach Indra Safri. Ya, karena Desember kan sudah SEA Games. Ya, dan kita sudah rapat secara internal dan saya dengar sudah dipanggil tim evaluasi, verifikasi. Itu ya kita coba targetkan maksimal. Kenapa? Kembali, ini kan bukan zona yang netral, di mana tim sepak bola negara tuan rumah bukan tim yang tidak diunggulkan seperti di Kambodia. Nah, memang secara kocokan pool, menarik, ya. Tapi ya target tentu ada maksimal. Nah, kita jalankan dulu aja. Nanti juara grup dulu bisa tidak, semifinal bisa tidak. Yang pasti sama seperti ya Coach Sintayong, Patrick, Coach Indra, kita akan support habis-habisan dengan melakukan ya FIFA Match Day bulan Oktober dan November. Oktober udah kemarin, November kita kasih lagi. Dan bukan tidak mungkin kita coba manggil pemain-pemain terbaik yang kita punya. Ya kalau memang mereka bisa bergabung di tadi ya jeda di bulan Desember yang mungkin beberapa liga tidak berhenti. Ya, kita undang Adrian Wibowo, kita undang Marcelino, kita undang Mauro, Ivar, ya dan lain-lain pasti. Karena kita mau target maksimal. Nah, seperti apa ya? Nanti kita lihat perjalanannya gitu. Lalu kembali sama juga ya kita juga untuk timnas U17 ini sama. Ya, Coach Nova adalah coach salah satu terbaik yang Indonesia punya saat ini. Ya. Kalau ditanya, sudahkah Coach Nova berhasil? Berhasil. Karena ingat juga blueprint target Piala Dunia U17 itu sebenarnya 2031 U17 World Cup. Ya kan, Pak Sekjen? Ternyata kita bisa masuk waktu kemarin tuan rumah 2023, sekarang masuk kualifikasi langsung. Tetapi ya kan berubah juga FIFA-nya yang tadinya berapa tahun sekali, sekarang setiap tahun. Artinya Coach Nova sudah berhasil, PSSI menyiapkan lagi yang U17 tahun depan lagi yang kita sedang lakukan di Elite Pro Academy dengan pelatih kita maunya lokal, siapapun nantinya. Nah, Coach Nova kemana? Ya, dia naik kelas. Ya, ke U20. Tapi ini kan masih diskusi. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, saya juga berharap ya teman-teman media harus menjadi bagian membangun sepak bola kita dan kebenaran. Ya, karena saya minta tolong banget masalah bullying ya yang berlebihan kepada pemain. Kita harus sayang loh aset kita, nggak gampang. Kita punya pemain seperti Rido, Marcelino, ini kan generasi emas yang kemarin. Nah, kita punya sepertinya ada beberapa pemain di U23, U20 nih kayaknya di 17 bisa generasi emas lagi. Nah, kembali kita kritik nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai kita menerima racism, ya diskriminasi, itu bukan kita lah. Bangsa kita bukan itu. Dan saya menolak tegas kalau yang namanya diskriminasi. Ya, sejak awal saya ketua PSSI saya juga nggak mau ada diskriminasi di lapangan sepak bola dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Itu saudara kita, nggak bisa di-labeling seperti itu. Nah sama, saya meminta semua untuk hal yang ekstrim,
saya minta rekan-rekan media bantu jaga. Kasihan pemain kita. Ya, kita harus jaga karena mereka juga jangan gagal ya pada konteks pengembangan diri mereka. Jadi Coach Nova sama saya, sama Sekjen, sama Technical Director, saya bilang juga untuk pemain-pemain yang U17 ya stop sosmed dulu, kasihan. Belum tentu mereka sekuat kita. Gitu. Kalau Pak Sekjen saya udah katam lah dibully. Tetapi kalau anak-anak kita yang U17, kasihan lah. Ya ini yang kita mesti jaga. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab, silakan. Ya. Yang berita dari Riyad yang tadi tentang berita buruk yang ada di sini kan sempat dibilang sama AFC ke saya. Berita-berita yang ada di Gresik. Ya. Pak Sekjen mungkin sampaikan, silakan. Ya, izin Pak Ketua Umum, hanya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum. 6 hari lalu saya beserta Wakil Ketua Umum PSSI baru pulang di Riyadh, AFC Conference. Beberapa negara termasuk dari AFC menanyakan ke kita, lu kok kalian di negara kalian ribut banget tentang bahwa Korea, Jepang akan keluar dari AFC. Kita juga kaget berita dari mana, dan ini kan tidak baik bagi kita, bagi federasi kita, bagi PSSI tentang berita itu, dan itu udah sangat viral banget di AFC tentang berita-berita dan media-media Indonesia menyampaikan tentang akan mundurnya Jepang, Korea dari konfederasi ini, dan bahkan disebutlah di dalam berita yang di kita Jepang, Korea dan beberapa negara akan membentuk konfederasi sendiri. Nah ini tolong juga kawan-kawan bisa bijaklah untuk menyampaikan hal itu, karena ini tidak baik bagi kita, termasuk bahkan akan tidak lebih baik bagi PSSI. Kita juga malu-malu juga ketika disampaikan demikian, karena AFC itu medianya sangat aktif. Mereka tahu apa yang terjadi di Indonesia. Nah, sangat disayangkan bahkan dari Irak pun tidak ada mereka akan keluar dari AFC. Itu kan hanya statement dari media, bukan dari Federasi Irak. Apalagi di sana disampaikan juga Federasi Sepak Bola Korea, Jepang aktif. Mohon, ini sangat tidak baik bagi kita, sangat tidak baik bagi federasi, dan ini memang memalukan. Saya berharap kawan-kawan media untuk bijaklah untuk hal itu, karena ini atas nama baik federasi kita dan nama baik bangsa kita. Terima kasih Pak Ketum. Jadi kembali ya, kata-kata itu kadang-kadang bisa dipersepsikan berbeda. Jadi yang kita sepakatin kan mutual, ya itu agreement memutuskan kontrak. Karena dari pihak mereka menyadari salah satu targetnya adalah bagaimana lolos ke Piala Dunia. Tidak mudah. Kami juga menyadari itu menjadi bagian kita menjadi target yang kita bisa dorong sama-sama gitu. Jadi kesepakatan bersama. Nah, kalau mengenai individu misalnya, apakah mereka memutuskan pulang atau coach sebelumnya memutuskan tinggal di sini, ya itu bagian tentu di luar konteks kami dari federasi ataupun saya sendiri, ya.
Tapi jelas hubungan kerjasamanya selesai dan kita review bersama-sama dan positif hubungannya gitu. Nah ini yang saya juga kita jaga untuk menjaga yang sedang kita bangun ke depan gitu. Kenapa? Tadi saya udah jelaskan bahwa kita ada target-target ya untuk AFC 2027. Bisa nggak masuk 16 besar? Karena kalau ranking kita itu kan di Asia mungkin sekarang masih 20 besar. Ya, bisa nggak masuk 16 besar? Lalu bisa nggak dengan sukses itu kita berani membuka target lolos lagi Piala Dunia? Nah ini kan kembali ya kata karakter daripada pelatihnya ini yang kita lagi searching gitu. Ya tentu tidak ada pelatih yang sempurna. Ada pelatih yang kuat di manajemen pemain. Tetapi secara taktikal mungkin belum. Nah, tapi dia disupporting oleh timnya. Itu di klub-klub banyak kok seperti itu. Ada juga pelatih yang sangat kuat di tactical, tapi mengenai X faktor pemain dia minta timnya urusin. Ya, ada seperti itu. Nah itulah kenapa tadi saya bilang proses belajar yang kita lakukan selama ini itu yang nanti kita coba lihat pelatih apa yang bisa lebih baik melakukan hubungan ke depan, tidak hanya target tapi juga hubungan antara pelatih dan pemain dan juga pelatih dan federasi penting. Nggak bisa pelatih juga distant dari program yang sedang dibangun oleh technical director ataupun BTN. Gitu. Ini karena kita akan bangun juga kan tetap yang seperti tadi teman-teman media dan saya sudah sampaikan ada juga nanti U23, 20 ini kan strata ini tetap kita bangun. Nah hubungan antara pelatih kompleks. Nah ini yang kita harus jaga juga benang merah supaya kita benar-benar punya sistem persepak bolaan yang sama seperti negara-negara yang kita lihat di Asia maju. Kalau enggak polanya enggak bisa. Pelatih U17 pakai pola beda. Cara melatihnya beda, U20 beda, U23. Nah, sinkronisasi pemainnya gimana? Itu yang kita harapkan, kita membangun sistem gitu. Ya U17 sudah qualified Piala Dunia. Jadi kita harus apresiasi yang sudah dilakukan PSSI, pelatih dan pemain. Kalau sampai tadi ternyata hasilnya bagus sama Zambia, Honduras, sama Brazil, itu kan prestasi yang lebih. Nah itu yang kita sudah tadi kalau kepelatihan kita akan memprioritaskan Coach Nova untuk U20 itu. Tapi challenge-nya dari federasi bukan itu sebenarnya. Ya, bagaimana mempersiapkan U17 kita bisa lolos Piala Dunia enggak secara konsisten. Itu yang paling berat. Makanya Elite Pro Academy-nya sudah U17-nya udah mulai lagi di Elite Pro Academy gitu. Jadi target sudah tercapai, tapi kalau ternyata bisa lebih bagus ya alhamdulillah gitu. Ya. Baik. Ini Pak, mau menanyakan tadi kan Bapak menjelaskan bahwa akan ada sejumlah proses untuk pemilihan pelatih baru. Ini bisa, maaf nama saya Emir, AGN Nusantara TV. Ini untuk tenggat waktu dari proses pemilihan pelatih baru ini bisa disampaikan nggak Pak? Kapan tenggat waktu yang memang akan diberikan oleh PSSI? Terus yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa akan ada FIFA matches. Apakah akan ada kemungkinan untuk pelatih intern yang ditunjuk oleh PSSI
Dan yang ketiga ini kan isu hangatnya CLBK STI ini bergulir di masyarakat. Sejumlah masyarakat menyebutkan masih belum selesai dengan STI itu. Apakah dari PSSI ada akan kemungkinan